Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak atas nama Nurwardani SPDM Home dari SMP Kartika 22 Makassar akan memaparkan sedikit terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Ada dua hasil refleksi saya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah tempat peresmian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Ki Hajar Dewantara membuat koneksi antara dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu tentang pendidikan dan kebudayaan. Untuk mencapai kebudayaan yang kita inginkan atau yang kita mimpikan, maka pendidikan adalah fondasinya. Pendidikan bukan hanya untuk mengajarkan anak-anak untuk bersekolah ataupun mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi untuk menjemput kebudayaan yang dicita-citakan, yaitu membentuk peradaban. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah terkait dengan perubahan. Dalam pemikirannya ini, Ki Hajar Dewantara menganalogikan seperti tatanan tata surya yang selalu bergerak dan tidak diam, sehingga kebudayaan itu tidak statis. Untuk memelihara kebudayaan harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Begitupun dengan pendidikan yang tidak boleh statis. Pendidikan harus terus bergerak untuk menjawab tantangan tuntutan zamannya. Pendidikan harus menjawab tuntutan dari zamannya, sama seperti tata surya. Jika ada planet yang berhenti berputar, maka akan terjadi kerusakan ataupun etos. Perubahan harus bersifat kekal. Dalam tata surya, planet juga tidak ada yang sama. Ada Merkurius, ada Mars, dan ada pun Venus. Di sana ada keberagaman. Inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan tidak ada yang sama. Ada yang berkebudayaan Mars, ada yang berkebudayaan Venus, ataupun berkebudayaan Saturnus. Mereka tidak bisa disamakan, tapi ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan itu bukan untuk menyamakan semuanya, tetapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar pada sumbu yang sama. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, sumbunya ini adalah nilai-nilai dari kemanusiaan. Dan ini menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan. Begitupun dalam pendidikan, anak tidak pernah ada yang sama. Meskipun dia terlahir kembar siam, tetap ada perbedaannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, biarkanlah anak-anak ini tumbuh dengan keunikannya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa dipaksakan, tetapi tetap menghamba pada nilai-nilai kemanusiaan. Ada 3 kerangka perubahan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Nah, kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian ada prinsip perubahan yang menyangkut asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kemudian yang ketiga adalah hal apa yang bisa berubah, yaitu ada 2, budi pekerti. Budi itu menyangkut cipta, karsa, dan rasa. Kemudian pekerti adalah tenaga ataupun raga. Lalu bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk menjadi guru yang dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka guru harus selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Guru harus menempatkan diri sebagai pamong atau pembimbing, penasehat, pemberi motivasi, dan penuntun segala kodrat anak yang tidak memaksakan kehendaknya. Selain itu, guru juga harus tulus ikhlas mendidik anak sehingga anak menguasai kompetensinya untuk bekal hidupnya di masyarakat. Kemudian sebagai pembelajar atau murid, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu harus terus mengikuti perubahan zaman, berkarya, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang harus terus berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Sehingga kalau kita bisa melihat filosofi petani yang bisa menanam padi, kita tidak bisa memaksakan padi bertumbuh menjadi jagung. Begitupun sebaliknya. Dan hal itu harus kita terapkan atau treatmentkan pada setiap anak, bahwa setiap anak ini berbeda,
kita harus menghargai setiap kodrat yang dimiliki oleh anak-anak. Itulah pemaparan singkat dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.